Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita masih bersama Ustadz Adi Warman Azwar Karim untuk menyampaikan tausiah ini. Terima kasih atas komen yang telah diberikan dan doanya juga terhadap Ustadz dan kami. Untuk yang masih banyak dirundung kemalangan dan kesulitan hidup, kami doakan semoga segera diangkat dari segala kesulitan. Percaya dan ridho atas ketentuan Allah, dan periksa betul diri Anda sudah menjauhi dosa dan kemunafikan. Insya Allah dimudahkan jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ke Ustadz yang kita sudah menunggu nih kelihatannya. Mari kita menuju. Ustadz, apa kabar? Baik? Alhamdulillah, sehat, berkah, bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah. Oke Ustadz, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka semua anggota tubuh akan baik. Apabila dia buruk, maka semua anggota tubuh akan menjadi buruk pula. Segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya benar, jadi manusia itu kan ada dua unsur ya. Pertama unsur jasad kita, dan yang paling penting dan terpenting adalah unsur ruh kita. Ini yang paling penting, Min. Ruh itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam jasad ini. Jadi jasad ini ditumpangi oleh ruh. Ruh ini yang paling penting karena ruh inilah yang berasal dari sumber yang sama, yaitu ruhnya Allah. Setiap kali kita buat satu dosa, maka muncullah noktah hitam di dalam hati kita. Mengapa bisa muncul noktah hitam dalam hati kita? Karena jasad kita quote unquote merasa menyesal dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita buat dosa lagi, noktah lagi. Lama-lama hati kita itu jadi hitam, jadi keras. Ron kalau istilah dalam Qur'annya. Nah, ketika hati itu telah demikian kerasnya, kita ketika melakukan dosa udah gak merasa melakukan dosa lagi. Ini. Tapi jangan lupa, walaupun hati kita itu udah mati, udah hitam seluruhnya, ruh kita masih kangen, masih rindu untuk balik mudik ke kampung asal kita, yaitu surga. Nah ini, itu sebabnya penjahat yang paling jahat sekalipun, ketika mereka kemudian jasadnya ini udah mati, hatinya udah mati, tapi ruhnya menjerit, ingin kembali ke jalan yang benar. Bahkan penjahat yang paling jahat sekalipun, Fir'aun sekalipun, ketika malaikat maut narik jiwanya, ruhnya. Jadi ruh itu kan ditarik dari ubun-ubun nih. Ya kan mulai dari kaki itu naik. Ketika ruhnya udah sampai leher, Fir'aun yang paling jahat sejahat-jahatnya mengatakan, aku beriman kepadamu Allah. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya kaum Bani Israel. Itu Fir'aun, men. Jadi ketika malaikat maut udah narik ruhnya, udah sampai sini, malaikat maut jadi bingung. Karena menurut SK, ini registrasinya calon penghuni itu neraka, bener gak? Sampai sini dia bilang beriman kepada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Tuhannya Nabi Israel, bener gak? Ketika ketika malaikat maut lagi bingung, ini bagaimana ini registrasinya neraka nih, kok bagi-bagi. Itu Jibril langsung turun, diambil tanah dalam kisah. Kalau dibaca di hadisnya riwayat Tirmizi, diambil tanah dari dasar Laut Merah itu, kemudian disumpalkan ke mulutnya Fir'aun. Supaya apa? Nah itu malaikat maut nanya, Bril, kenapa Bril? Gitu. Maka Jibril mengatakan agar dia tidak mengatakan La ilaha illallah ketika dia udah sampai sini. Ini penting banget nih. Kenapa penting? Karena Jibril tahu kekuatan doa. Doa bisa merubah takdir. Ntar kita lanjutin ya. Masya Allah, benar sekali Ustaz. Nah ada teman saya yang tidak percaya bahwa takdir itu bisa dirubah. Jadi teman saya ini stres berat karena pandemi, bisnisnya mundur sekali. Nah akibat stres itu dia malah sakit, dan beban biaya rumah sakit itu bikin jatuh miskin. Nah itu spiraling down gitu loh Ustaz. Stres itu, apakah ini unsur hati, roh yang sakit membuat jasad juga gak sehat Ustaz? Karena kita menyadari bahwa diri kita ini terdiri dari dua unsur. Unsur ruh dan unsur jasad.
maka ruh kita ini harus ngomong sama jasad. Talk to yourself. Ini ada satu terapi namanya talk to yourself. Kita bilang, tangan, makasih banyak ya. Selama ini udah 57 tahun nemenin saya hidup. Thank you ya, udah banyak buat kebajikan. Kita bilang sama jantung kita, makasih banyak ya jantung ya. Udah 57 tahun menemenin saya hidup. Jadi kita harus bicara sama jasad kita ini. Kita ajak ngomong. Kaki, terima kasih banyak ya gitu. Ini akan membuat keseimbangan lagi antara hubungan ruh dan jasad kita. Bahwa dalam hidup kita akan mengalami banyak hal, iya. Bahwa takdir itu udah diturunkan kepada kita, iya juga. Tapi jangan lupa dari ceritanya Jibril, kekuatan doa. Jibril tahu persis, walaupun ini Fir'aun udah diregister sebagai calon penghuni neraka, tapi kalau di ujungnya Fir'aun bisa mengatakan la ilaha illallah, ini Jibril tahu, ada hadisnya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, benar gak? Itu juga yang kita lakukan. Kita tahu berapa kuatnya ini kekuatan doa. Jangan lupa untuk doa. Itu musibah turun dari atas, kita doa. Doa kita ke atas, men. Itu dia tempur di atas. Nanti musibah bilang, doa ngapain ngalangin saya untuk datang? Ini takdirnya saya ini udah di schedulein sama Tuhan untuk datang musibah kepada Anda. Kenapa ente ngalangin? Maka doa akan jawab, aku juga ditugaskan oleh Allah. Allah mengatakan, ini doa adalah senjata dari orang-orang yang beriman. Dia tempur di atas, kalaupun turun itu musibah, maka insya Allah musibah yang turun adalah musibah yang jauh lebih ringan daripada apa yang telah ditakdirkan sebelumnya. Wah, menarik nih kalau kita bicara takdir nih ya Ustaz. Dalam doa kunut kita ucapkan, waqini syarra ma qadait, dan peliharalah aku dari kejahatan yang engkau pastikan, dan selamatkanlah aku dari bahaya yang telah engkau tentukan. Apakah ini maksudnya Ustaz? Nah ini, bahkan nih kalau di Indonesia kita baca doanya, waqina birahmatika syarra ma qadait. Wahai Allah, dengan kasih sayangmu, selamatkan kami dari takdir atau musibah yang telah engkau tetapkan. Jadi setiap orang itu udah ada schedule-nya tuh, kapan dia dapat nikmat, kapan dapat musibah segala macam. Nah ketika udah schedule-nya musibah mau datang sama kita, kita doa, waqina birahmatika syarra ma qadait. Jadi itu musibah udah schedule-nya turun, nah ini doa dari bawah ke atas. Nanti dia dalam hadis diceritakan dia akan bertempur di langit sana tuh. Nanti dia bilang, benar gak? Saya dischedulekan datang dan sebagainya. Tadi kita udah ceritain, benar gak? Oleh karena itu ada dua cara. Cara pertama adalah kita sodakoh. Karena sodakoh ini penolak bala. Dia jadi kayak pelindung kita. Yang kedua kita doa. Ini pentingnya kita harus selalu doa. Karena kita gak pernah tahu kapan Allah menjadwalkan musibah itu akan datang pada kita. Kalau kita udah doakan tadi, waqina birahmatika syarra ma qadait, kita minta akan kepada Allah, kalaupun itu memang sudah schedule-nya datang kepada kita musibahnya, kita doa sama Allah, kita dilindungi dari musibah tersebut. Insyaallah. Ingat-ingat, Allah mengingatkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, kata Allah, akan aku kabulkan. Nah, doa ini bisa merubah takdir. Ketika Allah telah menentukan kita ditakdirkan dapat musibah, tapi karena doa kita, insya Allah musibah tersebut akan dirubah oleh Allah dengan takdir lain yang lebih baik buat kita. Ud'uni astajib lakum. Jangan lupa selalu doa. Thank you. Terima kasih Ustaz. Thank you. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it for now. Please subscribe and like. Bye. Smart Skill School.